jumpa lagi teman-teman. Kita tinggalkan dulu yang berkaitan dengan Sobat Ngarit yang kemarin teman-teman. Begitu banyak argumentasi yang berkaitan dengan legalitas, berkaitan dengan nama baru yang teman-teman anggap itu sebagai rumah baru yang sengaja dibuat oleh Mas Yun, yakni Oscar Farm. Tapi sekali lagi teman-teman, itu adalah branding untuk kandang Mas Iyun. Yang dulunya kandang Sobat Ngarit Mbah Supari diganti dengan Oscar Farm teman-teman. Saya rasa tujuannya jelas teman, untuk membangun image baru bahwa kandang Mas Iyun itu sekarang bukan hanya kandang kecil-kecilan, kandang yang hanya fokus untuk memelihara saja, tetapi kandang budidaya, jual dan beli teman-teman. Saya rasa apa yang dilakukan Mas Iyun itu tidak terlepas dari kedekatan dengan Mas Hermawan. Mas Iyun bisa melihat, atau kita semua bisa melihat, kandang Mas Hermawan saat ini sebesar apa teman-teman. Bahkan yang terakhir sudah sempat ekspansi ke Jawa Barat, dan Mas Iyun sendiri ikut datang ke situ. Itu, saya rasa ini hasil dari atau buah dari pertemanan antara Mas Iyun dengan Mas Hermawan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami teman-teman agar tidak terjadi istilahnya pemahaman yang salah, karena sudah banyak sekali VT yang berasumsi bahwa Oscar Farm itu adalah rumah baru yang dibangun Mas Iyun untuk menggantikan Sobat Ngarit. Itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman ketika melihat VT yang seperti itu bisa mengingatkan. Karena apa? Segala sesuatunya akan membawa dampak kepada Sobat Ngarit teman-teman. Wadah yang sudah susah payah dibangun Mas Iyun rasa-rasanya menjadi sia-sia ketika propaganda yang berkaitan dengan Oscar Farm sebagai rumah baru yang dibuat Mas Iyun untuk menggantikan Sobat Ngarit itu semakin besar. Otomatis teman-teman yang awalnya tidak paham apa itu Oscar Farm berasumsi bahwa itu memang pengganti Sobat Ngarit. Jangan sampai itu terbangun teman-teman. Karena apa? Sekali lagi, yang dengan susah payah sudah dibangun Mas Iyun, dan sampai Mas Iyun mengeluarkan statement yang berkaitan dengan Sobat Ngarit, entah itu mau dibubarkan atau bagaimana, ketika itu belum keluar dari Mas Iyun, kita patut menjaganya teman-teman. Kita hargai Mas Iyun, kita apresiasi apa yang sudah dilakukan Mas Iyun, entah itu terhadap Sobat Ngarit maupun branding baru terhadap kandangnya Mas Iyun. Branding Oscar Farm sebagai pionir mungkin bisa dikatakan untuk pengembangan bisnis atau usahanya Mas Iyun. Kita supportnya di situ teman-teman. Jangan support Oscar Farm itu sebagai pengganti dari Sobat Ngarit. Itu dulu yang perlu dipahami. Oke teman, mungkin itu dulu pemahaman tentang Sobat Ngarit. Kita lihat dulu yang ini teman, cukup menarik. Nah ini kemarin Mas Iyun dengan Deiyaya. Video ini teman-teman ambil dari IG-nya Mas Iyun. Dan entah kenapa setiap kali ada VT yang berkaitan dengan
Mas Iyun dan Dek Yaya, itu teman-teman selalu flashback dengan apa yang selama ini sudah terjadi teman-teman. Kedekatan Mas Iyun dengan Dek Yaya seperti apa. Tetapi ketika berkaitan dengan masalah percintaan, teman-teman selalu gampang untuk menjodohkan dengan Dek Yaya. Kenapa gampang? Karena kedekatan sebagai sahabat, dua orang sahabat, itu lebih kental daripada kalau kita berbicara dengan masalah percintaan. Tetapi sekali lagi teman-teman, tidak menutup kemungkinan dua orang sahabat yang sudah bersahabat lama menjadi pasangan yang sehidup semati teman-teman. Kita doakanlah yang terbaik untuk Mas Iyun, untuk Dek Yaya. Kalaupun memang kedepannya mereka berjodoh, kita aminkan teman-teman. Kita tidak tahu jodoh seseorang, kita tidak tahu rezeki seseorang. Sepilan-sepilan video, foto yang kita saksikan itu akan menjadi cerita perjalanan kisah seseorang. Dan ini kisah perjalanan antara Mas Iyun dan Dek Yaya, saya rasa sudah terekam jelas di media sosial. Dan apapun nanti kedepannya yang terjadi dengan hubungan mereka, kita ikuti saja teman-teman. Kita doakan yang terbaik, apapun itu. Melihat pemandangan indah di seluruh penjuru. Nggak kebalik ini, harusnya Mas Iyun yang di depan. Ini bawa Vespa ini. Vespa itu kalau kita bawa, kalau tidak terbiasa teman-teman, akan terasa berat sebelah. Karena mesinnya kan di salah satu sisi teman, di sebelah kanan. Nah, kalau orang tidak terbiasa pasti akan limbung, akan tidak stabil teman-teman. Ini menarik video ini. Di seluruh desa-desa di. Kamu di mana? Kamu tinggalnya di mana? Di pasar. Iya, di Denpasar, di Sidokarya. Oh, di Sidokarya, dekat berarti ya ke sini ya. Tempat kerjanya mama. Bilang gini, swastias. Swastias. Anak kecil saja bisa sedekat ini dengan Gung Ayu teman-teman. Dia bisa nyaman ketika bersama Gung Ayu. Nanti coba kita lihat, ada video yang lebih menarik lagi. Oke, selamat ulang tahun buat Bang Edi. Semoga panjang umur, sehat selalu. Ya pokoknya doa terbaik dari Gung Ayu. Terima kasih sudah support Sobat Ngarit. Dan support Mami juga. Dan support Gung Ayu juga. Terima kasih banyak. Dari Gung Ayu. Semoga Bang Edi panjang anu. Ini bukan Mas Edi Jaya Motor teman-teman ya, bukan Pak Edi Jaya Motor, tetapi Pak Edi Chan, yang kalau kita lihat teman-teman yang biasa singgah di rumahnya Gung Ayu pasti paham, karena Bang Edi Chen itu selalu mensupport Gung Ayu, dan termasuk komal-komal kemanusiaan yang dilakukan oleh teman-teman Sobat Ngarit Bali. Bisa dilihat, bisa seperti ini seorang anak kecil teman-teman. Bagaimana kita lihat kenyamanan dari seorang anak kecil itu berbeda dengan kenyamanan orang tua teman-teman.
Wis ora wis. Potong wis. Pakai doang nih. Tanpa canggung, Gung Ayu memegang tangan Kayak gini mana? Pisau. Kurang. Ini pisaunya mana? Bang Edi taping. Oh, udah tadi. Malah habis mami. Ini nggak disiapin nih. Contohnya mana? Properti, ayo mana properti? Dipotong gue. Oh iya. Dase ketok. Ini Makasih. yang ada di lab juga, ya, permintaan dari teman-teman anggota Jawa Selatan, nama Bang Edi sekarang Iwayan Edi Saputra. itu nama panjangnya. Ini gede. Makasih. Monggo siapa yang mau ini cicipin silakan. Tuh, maminya nggak ngeliat tuh. Oh, Bang Eki lagi yang di bawah. Dikasih ke anak ini. Tadi. Pintar. Nah, ini teman. dilimpahkan rezeki yang barokah Sampai Gung Ayu terharu sekali di sini. amin Pak Edi. Nih, jangan menangis ya semuanya. Loh iya bener, memang bener ungkapan dari Bang Edi tadi itu bener. Mami itu menginspirasi kita semua yang ada di Jawa Selatan. Di usia Mami yang ke-19 tahun aja sudah berhati mulia yang kayak gitu ya, suka berbagi, suka membantu orang lain seperti itu. Kita yang usianya 2 kali lipat ya, bener Bang Edi tadi, usia kita mungkin 2 kali lipat dari Mami. Tapi belum bisa loh berbuat seperti itu. Jadi kita belajar tidak harus dengan orang yang lebih tua dari kita. Kita bisa belajar dari Mami, dari Sobat Ngarit yang ada di Bali, belajar dari Beli Leong, belajar dari Bang Hengki, belajar dari Badrus. Mereka itu baik banget semuanya. Terbukti waktu kemarin saudara kita Mas Yas dan Mas Gondes dan Bang Kolektor Pak Bupati itu kemarin kan pergi ke Bali toh. Wah, sambutannya begitu hangat. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan mereka itu tidak memandang siapa kamu, ini siapa, kerjaannya apa, ekonomimu gimana, agamamu apa. Mereka tidak memandang, tapi mereka merangkul semuanya. Disambut dengan hangat. Nah, itu menunjukkan bahwa SN Bali ini patut kita contoh kebaikannya dan patut kita jaga, kita support. Terima kasih Mi sudah mengajarkan kita hal-hal yang baik. ya terima kasih ya Mami. Terharu Gung Ayu. Dosa ini. Gak boleh nangis Mi, sudah Mi. Sudah. Ya tapi memang kita patut apresiasi seorang Gung Ayu teman-teman. Karena dengan usia yang masih sangat belia, dia bisa menjadi seseorang yang selalu diperhatikan banyak orang. Diperhatikan bukan karena kecantikannya saja, tetapi jiwa sosial yang tinggi yang selalu dia tunjukkan. Ya, saya rasa apa yang disampaikan Pak Edi Chen, kemudian Mas Randy itu tidak berlebihan teman-teman. Sosok Gung Ayu yang masih sangat belia, 19 tahun dan mungkin tahun ini sudah 20 tahun teman-teman. Tapi usia tidak membatasi bagaimana dia
menjadi sosok yang menginspirasi. Sama halnya dengan Mas Yun. Ketika dia melakukan sesuatu yang itu menggerakkan teman-teman yang lain. Yang awalnya banyak yang skeptis, kemudian ketika Gung Ayu tergerak untuk membantu, teman-teman yang lain pun tergerak, teman. Dan bukan hanya kecantikannya saja sebenarnya, teman-teman. Tapi kalau kita lihat ketika berinteraksi dengan orang lain, baik itu di media sosial maupun di dunia nyata, ketika kita lihat di live teman-teman Sobat Ngarit Bali maupun ketika waktu di Jakarta, bagaimana Gung Ayu sangat menghargai lawan bicara, teman-teman. Bagaimana Gung Ayu menghargai setiap kali bertemu dengan orang baru. Dari situ kita bisa melihat sosok ini seperti apa. Itu, teman. Ya, mudah-mudahan semakin banyak orang-orang baru di Sobat Ngarit yang memiliki jiwa paling tidak sama dengan Gung Ayu, teman-teman. Kita sudahi saling hujat, saling menyindir, saling menyinggung, saling merendahkan. Karena dengan hal-hal begitu, apa yang dilakukan Gung Ayu dengan teman-teman Sobat Ngarit Bali, kemudian teman-teman di Riau, di Lampung, di Padang, di Batam, itu tidak terlihat. Karena apa? Yang muncul ke permukaan adalah berkaitan dengan saling hujat, saling menyindir, permasalahan-permasalahan Sobat Ngarit yang sebenarnya itu tidak begitu penting untuk di blow up lah istilahnya, dimunculkan ke publik. Kegiatan Sobat Ngarit yang positif lah yang sebenarnya pantas dan layak untuk diangkat, teman-teman. Mami kuat kok. Mami tetap semangat Mami. Mami kuat, semangat berjuang 45. Mami kuat kok, Mami selalu ada di belakang Mami. Rolling yang mau naik Momot. Itulah, teman-teman, keseruan dari Gung Ayu bersama teman-teman Sobat Ngarit Bali, keseruan Mas Iyun yang sedang bersama dengan Dek Yaya. Ya, kita nikmati apa yang sudah tampil di media sosial, teman-teman. Berkaitan dengan kehidupan mereka, kita doakan yang terbaik, apapun itu. Semoga wadah Sobat Ngarit itu tetap membawa sesuatu yang baik untuk semua orang, teman-teman. Oke? Terima kasih banyak, kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sambabatan, srek.